Kita hidup di alam, bukan kehampaan. Kita manusia yang punya alam pikiran dan otak. Alam hanya menjawab apa yang manusia lakukan dan perbuat kepada alam. Itu dia kutipan dari Profesor Emil Salim. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Profesor Emil Salim kembali mengingatkan kita bahwa transisi hijau bukan hanya soal kebijakan tetapi juga tanggung jawab lintas generasi. Kita menyadari bahwa tantangan lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia saat ini mulai dari perubahan iklim hingga kerusakan ekosistem menuntut lebih dari sekadar wacana tetapi juga aksi nyata. Diperlukan aksi kolektif, keberanian dalam pengambilan kebijakan, serta juga keterlibatan aktif dunia usaha, sektor keuangan, dan masyarakat untuk memastikan transisi hijau ini bisa berjalan secara adil dan juga berkelanjutan. Komitmen Indonesia menuju net zero emissions 2060 tentu saja bukan hanya target jangka panjang Bapak Ibu, tetapi sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, juga partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Forum ini kemudian tentunya menjadi ruang penting untuk menyatukan visi misi tersebut dalam langkah nyata. Dan saat ini, Bapak Ibu, kita akan memasuki diskusi panel pertama Metro TV Green Summit 2026 Accelerating Indonesia's Green Transitions dengan tema Green Environment yang akan membahas komitmen, tantangan, serta aksi konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan sesi ini Bapak Ibu akan dipandu oleh rekan saya, Leonard Samosir. Untuk itu mari kita sambut Leonard Samosir. Terima kasih Gadis. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di tengah-tengah hari yang dingin, pagi yang dingin, kita bersama-sama berkumpul saat ini. Bapak Ibu, sesi Green Environment adalah fondasi utama dalam seluruh pembahasan kita dari pagi sampai sore nanti. Kita menyaksikan bagaimana tadi seperti dikatakan oleh Prof. Emil Salim, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, berbagai bencana ekologis semakin nyata dirasakan masyarakat. Mungkin bahkan ada dari kita semua yang saat datang ke tempat ini menghadapi genangan air. Karena itu diperlukan kebijakan, aksi kolaboratif, dan komitmen lintas sektor untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk mengawali diskusi kita pagi ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan visual yang menggambarkan tantangan dan harapan dalam menjaga lingkungan hidup Indonesia. Dan inilah sesi Green Environment. Langsung saja Bapak Ibu semua, kita akan memulai sesi pagi ini dan saya mengundang para panelis untuk bergabung dengan saya di atas panggung dan memulai diskusi. Kami mengundang Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bapak Dias Hendro Priyono. Mas Dias, mari silakan ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semua.
Terima kasih Pak Dias. Silakan, Pak. Kami juga mengundang ke atas panggung Direktur Human Capital Management Telkomsel, Bapak Indrawan Dita Pradana. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Indrawan. Pak Indrawan, mari Pak naik ke atas panggung, Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Kami juga mengundang ke atas panggung Direktur Utama PAM Jaya, Bapak Arif Nasruddin. Pak Arif, mari kita ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak sudah hadir. Silakan Pak. And last but not least adalah Ketua Komisi 12 DPR RI, Bapak Bambang Patijaya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Bambang. Pak Bambang, mari Pak naik ke atas panggung Pak. Terima kasih sudah hadir Pak Bambang. Silakan Pak. Dan sebelum kita memulai diskusi kita, Bapak Ibu semua, hadirin yang kami hormati, kami ajak untuk juga terlibat dalam diskusi ini. Kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi secara aktif memberikan pandangan Bapak Ibu semua lewat platform interaktif Slido. Mungkin sudah ada yang biasa memakai aplikasi Slido. Silakan Bapak Ibu mengeluarkan ponsel Bapak Ibu masing-masing sekarang dan silakan langsung men-scan QR code yang sudah ada pada layar di panggung atau juga bisa di-scan dari jarak jauh juga bisa. Memasuki sesi pertama mengenai green environment, kami ingin melihat bagaimana pandangan Bapak Ibu mengenai implementasi ekonomi sirkuler di lapangan. Dan di layar ada satu pertanyaan pembuka dari kami, yaitu sektor mana yang paling mendesak untuk menerapkan model ekonomi sirkuler. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa memilih satu saja dari 5 pilihan, dan kemudian nanti kita akan bahas di bagian akhir dari sesi ini. Silakan di-scan, saya izin duduk. Bapak Ibu semua, dan saya panggil juga teman-teman karena banyak sekali saya lihat generasi muda di ruangan ini. Para mahasiswa-mahasiswi yang tentunya akan mewarisi bumi dari generasi yang lebih tua. Kita mendengar dari Prof. Emil Salim. Tadi saya termasuk yang tertohok karena Prof. Emil mengatakan ada beberapa poin yang saya catat bahwa kita mau mewariskan alam seperti apa. Indonesia ada di Khatulistiwa, kekayaan alamnya tergolong terlangka di dunia, seperti Brazil. Tapi penduduk masih ada yang miskin. Prioritas kita membangun yang bagaimana? Membongkar hutan, buka tanah, kemudian lahirlah banjir saat hujan. Seperti apa kita memelihara alam saat kita membangun? Saya ingin langsung bertanya ke Pak Dias. Pak Dias, kalau kita mendengar tadi pidato pembukaan dari Pak Emil Salim, seperti apa Pak kita melihat green environment Indonesia saat ini? Seperti apa yang akan dicapai oleh Indonesia Pak Dias? Silakan Pak Dias. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Emil yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Mas Leonard dan Metro TV atas undangannya. Jadi kalau kami di KLH ini, suatu pasti harus ada payung hukumnya dulu. Ya, jadi kita sudah ada mandat dari konstitusi itu sendiri bahwa di 28H ayat 1 itu mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Dan pasal 33 ayat 4 itu mengatakan bahwa perekonomian, ya boleh saja kita membangun, tetapi betul sekali apa yang Pak Emil Salim tadi katakan, membangun harus memperhatikan sisi lingkungan hidupnya juga, harus sustainable dan lain sebagainya. Itu di 33 ayat 4. Dan ini pun juga termaktub ya, tercatat di Asta Cita Pak Prabowo nomor 8 bahwa harus ada kegiatan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Jadi dari situ ada mandat untuk melindungi rakyat Indonesia dari sisi lingkungan. Dan yang pertama yang kita lihat waktu
kita menjabat, yaitu ada kekosongan dalam hal peraturan. Yang pertama itu atau yang paling signifikan, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai lingkungan hidup. Tetapi seharusnya setelah ada undang-undang itu kan diikuti dengan Permen, PP dulu, PP, Permen, Kepmen, baru Perda gitu ya. Turunan-turunannya harus ada. Tetapi waktu pas kita lihat Undang-Undang 32 ini PP-nya belum ada, Permennya belum ada, Kepmen waktu itu sudah ada, tapi yang paling lucu, paling dulu itu Perda. Jadi Perda ada satu kabupaten yang namanya Kabupaten Muara Enim. Dia sudah punya duluan Perda lingkungan hidup. Jadi Undang-Undang 32 2009 belum ada sininya, bawahnya udah ada. Payung besarnya saja diambil. Payung besar ya. Jadi wah, kok udah bisa muncul ini. Ngikat ke atasnya, ke Kepmennya mana, Permennya mana, PP-nya mana belum ada. Nah, jadi dari situ kita mulai lagi. Barulah tahun lalu selesai PP 26 2025 mengenai rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Baru diteruskan dengan Permen, Kepmen. Nah, kenapa ini penting? Karena RPPLH ini seharusnya atau rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seyogianya menjadi dokumen ketika yang pertama misalnya Bappenas menetapkan RPJPN, RPJMN, dan ketika daerah menetapkan RPJM daerah, RPJP daerah, ketika ESDM menetapkan RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, daerah menetapkan RUET, ketika kehutanan menetapkan rencana kelola kehutanan, KKP juga sampai daerahnya, pusat daerah, dan juga RT RW yang ada di ATR Bappenas, RT RW yang di atas, RT RW yang di tata ruang bukan kelurahan ya. Tapi ini semua harus mengacu pada RPPLH yang selama 16 tahun ini kosong. Jadi artinya pembangunan itu tanpa ada guidance, acuannya acuan roadmap-nya bagaimana menerjemahkan Undang-Undang 32 tahun 2009 selama 16 tahun ini tidak ada acuan RPPLH-nya, PP-nya, dan itu akibatnya apa ya? Akibatnya jadi RT RW-nya nanti mungkin tidak selaras dengan lingkungan yang di daerah yang pusat. Jadi nggak ada istilahnya payung besarnya itu tidak ada. Tadi ngomongin banjir ya bisa. Jadi mungkin ada pembangunan yang tidak sesuai dengan memperhatikan itu. Jadi itu adalah payung besarnya. Nantinya ketika nanti ada revisi, misalnya kehutanan dia akan revisi tahun 2026 ini, rencana tata ruang kehutanan, KKP juga kalau tidak salah mau merevisi tahun ini, dan satu lagi energi udah ya. Jadi ada 3 instansi yang akan merevisi. Ya kami sarankan juga agar disesuaikan dengan RPPLH yang ada. Gitu. Itu dari sisi regulasi Pak Wamen. Tapi kalau Kementerian Lingkungan Hidup melihat ya dari sisi kesadaran, kesadaran kolektif kita atas green environment, green energy. Saya saja kalau melihat ke diri saya kadang-kadang Pak Dias itu kalau di dalam kamar mandi pagi-pagi itu keran masih suka mengalir. Kelihatannya sepele, tapi kalau ada 100 juta orang Indonesia melakukan hal yang sama, itu kan pemborosan yang luar biasa. Kalau Anda lihat sebetulnya Indonesia, rakyat Indonesia sudah punya kesadaran kolektif tidak bahwa kita memang benar-benar harus menjaga alam kita, Pak Dias? Saya harus akui kurang optimal mungkin, masih kurang. Contohnya, dan ini menurut saya berisiko. Karena begini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua tahu bahwa Pak Prabowo sekarang sedang memprioritaskan waste to energy di seluruh Indonesia. Ada 33 lokasi yang ditargetkan, kami baru merekomendasikan 7, mulai dari Medan, Bogor, Tangerang, Bekasi, Semarang, Jogja, Bali. Ada 7 lah pokoknya. Nah itu akan menghabiskan atau memproses daerah-daerah yang tonase sampahnya itu 1.000 ton per hari untuk dijadikan waste to energy, jadi listrik ya. Nah baik dari insenerator atau dari gasifikasi. Tetapi masalahnya Mas,
saya baru kembali dari Putri Cempo di Solo. Solo itu sudah ada waste to energy TPA Putri Cempo. Yeah. Tapi ternyata waktu kita ke sana itu tidak jalan, kurang optimal. Oh. Kita cari-cari kenapa masalahnya. Ternyata ketika kita ngomong waste to energy itu jangan salah, jangan mengira bahwa semua sampah itu nanti taruh waste to energy kita bakar selesai. Enggak. Oke. Harus ada pemilahan. Iya. Harus ada pemilahan sekali lagi. Iya. Kenapa? Karena yang di Putri Cempo, yang di Solo, itu membuktikan secara nyata, secara real, sampah yang tidak dipilah, itu terlalu basah, moisture content-nya itu bisa sampai 70%. Dan pihak swastanya mengatakan, untuk kita memproses ini, moisture content kita harus di 20%. Kadar airnya maksudnya? Kadar airnya, nggak boleh terlalu basah. Oke. Jadi harus dipilah yang organik-organiknya jangan basah-basah banget lah gitu. Kalau basah-basah banget dia nggak bisa. Iya. Artinya kembali lagi di hulu harus ada pemilahan yang ketat. Oke. Kalau tidak ada itu, Iya. waste to energy-nya tidak akan berjalan. Jadi budaya untuk memilah juga ya? Itu dikatakan secara spesifik bahwa Pak tolong dong kasih tahu Pak Wali Kotanya katanya gitu bahwa di Solo itu kan terkenal sama minuman es teh. Oke. Nah, minuman es teh habis minum pakai gelas, pakai sedotan, Iya. belum habis atau udah habis tapi esnya ada di sini, terus nggak dibuang langsung buang aja. Harusnya dipisah karena Oke. esnya itu mencair, Iya. nanti gelasnya jadi banyak. Nah, ketika masuk ke TPA di sana tidak dipisah, Nyangkut. itu nggak bisa masuk waste to energy, Baik. Sehingga waste to energy-nya nggak punya sampah. Iya. Saya mau ngelola, mau membuat listrik dari sampah, tapi sampahnya nggak ada. Oke. Kalau saya harus memilah lagi, Iya. it'll take time Masalah dan lagi. akan banyak uang yang cost yang berlebihan. Artinya yang mau saya katakan hanya dengan kesalahan kita atau quote unquote ya, keengganan kita untuk memilah sampah, project waste to energy bisa gagal. Gitu. Mungkin kelihatannya sepele tapi ternyata Kelihatannya sepele. sangat fatal ya. Iya, jadi jangan mengira bahwa wah nanti ada waste to energy semuanya Beres. bisa masuk. Enggak, itu namanya bakar sampah. Iya. Kalau bakar sampah bisa semua dibakar, tapi dioksinnya keluar Iya. dan kita Pencemaran baru pencemaran lagi. ya gitu. Kalau mau masuk waste to energy yang proper, itu harus dipilah juga. Dan yang milah tuh siapa? Yang Iya. milah harus kita. Iya. Nggak bisa, itu udah Kita dibukti- masing-masing. Kita masing-masing. Kalau kita menyerahkan ke pemerintah, ke Pemda dan lain sebagainya, udah Oke. terbukti nggak bakal berjalan. Baik. Jadi artinya dengan hal kecil itu bisa merusak mimpi besar bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Wamen. Saya ingin ke Pak Indrawan. Pak Indrawan, beberapa pengusaha, kalau saya bilang sih pengusaha males ya, mengatakan bahwa melakukan bisnis berkelanjutan itu artinya susah, mahal, dan kemudian nanti bisa mempengaruhi KPI katanya begitu Pak Indrawan. Tapi yang kita tahu kan Telkomsel melakukan usaha untuk yang kami baca adalah Telkomsel Jaga Bumi. Itu kan bumi besar Pak, Telkomsel kan tidak sebanyak orang di bumi ini. Itu maksudnya apa Pak, Telkomsel Jaga Bumi itu Pak Indrawan? Silakan Pak. Terima kasih Mas Leonard. Pertama, terima kasih undangannya ke sini. Pak Arief Suditomo, Pak Prof. Yeah. Salim, kemudian panelis Pak Dias, Pak Bambang, Pak Arief. Salam juga dari Dirut Pak Nugi Pak. Oke. Secara logika sederhana sebenarnya setiap orang yang berbisnis itu pasti akan melayani people. Ya. People akan tergantung environment. Simpelnya begitu. Sehingga seandainya people tidak sehat dan environment tidak sehat, mestinya dia tidak akan berbisnis dengan baik. Iya. Nah itu logis. Artinya apa? Artinya seharusnya setiap institusi bisnis melayani apapun, mestinya dia akan sadar bahwa environment suatu hal yang utama. Kira-kira Yang harus ya? yang harus itu. Harus itu. Saya masuk Telkomsel Pak. Mungkin sudah banyak mengenal Telkomsel, ada mungkin juga yang belum. Iya. Kami melayani 170 juta penduduk Indonesia. 170 juta. Oke. Mobile 160 juta, fixed broadband 10 juta, 170 juta. Iya. Bayangkan 170 juta itu tersebar di Indonesia dan mereka para pelanggan ini dilayani kalau teman-teman lihat itu 290 ribu bis transfer Oke. bis BTS Pak. Iya. Dan tersebar di Indonesia. Nah,
apa yang kita lakukan itu pasti akan sangat tergantung lingkungan, Pak. Nah, sehingga dalam framework strategi kami itu ada 3 hal yang terkait sustainability. 1, people. Setelah people bagus, dia akan mendrive bisnis yang bertanggung jawab, dan ujungnya adalah protect environment. Nah, kira-kira framework berpikir itu. Nah, seharusnya institusi bisnis yang berpikir normal pasti akan mengutamakan 3 itu. Nah, kemudian saya masuk ke yang tadi jaga bumi. Baik. Jadi campaign kita punya yang ujung, Pak, yang nomor 3, yang framework ketiga yaitu protect environment, itu diwujudkan dalam suatu kegiatan yang lebih mengakar, lebih implementatif melalui jaga bumi. Memang kesan jaga bumi terlalu besar, Pak, ya. Artinya mengingatkan kita bahwa bumi terus dijaga, walaupun kita Telkomsel tentunya skopnya pasti sementara masih di Indonesia. Nah, program ini masuk ke dalam culture kita, masuk ke dalam strategik jangka panjang kita, bahwa menjaga bumi adalah salah satu yang ujungnya nanti adalah terkait dengan sustainability bisnis kami, Pak. Oke. Nah, kira-kira landasan berpikirnya seperti itu, Pak, kira-kira. Bagus sekali jaga bumi ini, tapi kalau kita semua, Bapak Ibu, para peserta, harus juga bertanya kepada penjaga kita dari Senayan. Saya ingin ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ini kan pemerintah berjalan bersama-sama dengan legislatif tentunya. Kalau DPR, Pak, melihat terkait dengan green economy, green environment saat ini, itu seperti apa, Pak Bambang? Melihatnya terutama apa sih tantangan terbesar yang harus sama-sama kita atasi? Silakan, Pak Bambang. Ya, green economy, kemudian juga green energy. Ya. Jadi sebetulnya ini merupakan suatu ekonomi masa depan yang hari ini mendapat tantangan global. Ya. Ketika kita berbicara tentang ini, kalau tahun kemarin semua baik-baik saja. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Ya. Tetapi sekarang tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Sejak Amerika dipimpin oleh Donald Trump, keinginannya adalah bagaimana mengakselerasikan kembali energi fosil. Padahal komitmen dunia adalah bagaimana Indonesia dan seluruh dunia itu sepakat kepada yang namanya Paris Agreement, menuju kepada yang namanya net zero emission. Ya. Maka kita lihat bagaimana atensi daripada pemerintah Indonesia. Hari ini pun kehutanan dan lingkungan hidup dipandang sebagai suatu bidang yang penting sehingga dipisahkan. Jadi bukan semata-mata ini terkait dengan persoalan politik saja, tetapi persoalan memang ini penting. Hutan adalah hutan, lingkungan hidup adalah lingkungan hidup. Makanya masing-masing harus fokus begitu ya, Pak ya? Betul. Ya. Nah, kemudian juga kita melihat bagaimana pemerintah dan DPR melihat kesiapan Indonesia menuju net zero emission. Ya. Kita sudah menghasilkan PP, ini PP yang unik, satu-satunya PP yang dihasilkan antara pemerintah dengan DPR. Karena PP itu domainnya pemerintah sebetulnya. Yeah. Itu PP KEN, Kebijakan Energi Nasional. Di dalam PP 61 tahun 2005 tersebut, ini merupakan satu PP yang merupakan peta jalan menuju kepada net zero emission 2060. Sehingga banyak sekali hal yang dibahas di dalam itu. Kemudian juga bersama dengan itu, seperti disampaikan tadi oleh Pak Wamen, misalkan dalam RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Kemudian juga sebetulnya kita melihat DPR di dalam bagaimana mendukung niatan pemerintah menuju kepada net zero emission, kita sedang melakukan beberapa produk-produk legislasi. Pertama misalnya RUU EBET, energi baru terbarukan. Oke. Ini bagian daripada untuk mendukung sebetulnya energi hijau, ya. Kemudian juga kita melihat, kami juga sekarang lagi proses revisi RUU Ketenagalistrikan, biar sesuai dengan net zero emission. Kemudian juga hari ini ada wacana di Komisi 12 tentang revisi RUU Migas, terkait dengan banyak hal. Nah, jadi segala yang dilakukan di bidang legislasi di DPR dan juga pengawasannya adalah untuk memastikan bagaimana Indonesia dapat sesuai, selaras dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden
tentang bagaimana net zero emission tersebut. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan tadi Pak Bambang sudah mengatakan net zero emission, Pak. Kita bicara juga soal karbon tentunya, emisi karbon. Dan tadi sebelum kita berbincang di panggung ini sempat berbincang dengan Pak Wamen soal carbon market itu, Pak Bambang. Sampai saat ini seperti apa itu sudah berjalan di Indonesia dan apa kira-kira yang memang masih harus lagi ditingkatkan supaya kesadaran merendahkan emisi karbon itu menyebar rata, Pak? Jadi gini, terkait dengan perdagangan karbon ini memang sesuatu yang seksi. Kebetulan tidak semua orang bisa paham terkait dengan perdagangan karbon ini. Tetapi ada beberapa hal yang saya lihat ini sudah dilakukan oleh pemerintah yang akan mendukung akselerasi daripada perdagangan karbon ini sendiri. Pertama adalah kita menentukan standar daripada perdagangan karbon itu sendiri. Ini kan ada beberapa standar nih. Kemarin gold standar, ada berapa standar Pak? Vera. Ada satu lagi yang kemarin udah. Global Carbon Council. Nah itu. Ada beberapa standar yang berbeda. Nah standar-standar ini penting untuk ditetapkan sehingga dia menjadi rule of the game daripada perdagangan karbon ini sendiri. Karena kan kita nggak bisa menilai. Saya sering bercanda kepada Menteri Lingkungan Hidup dan juga Mas Dias, saya bilang perdagangan karbon ini adalah hal yang paling goib, yang paling masuk akal dibandingkan dengan tuyul. Karena tidak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Karbonnya tidak bisa dirasa. Sehingga tantangannya adalah kemarin namanya karbon apa namanya? Storage. Bukan karbon storage. Karbon kejaran karbon. Karena orang mulai mengotak-atik, ya kan. Kemudian berapa sih cadangan luasan hutan, kemudian cadangan karbon. Nah ini perlu suatu standarisasi dan pengawasan. Sehingga dengan demikian potensi Indonesia yang begitu besar terhadap potensi perdagangan karbon ini dapat tersalurkan dengan benar. Kira-kira seperti itu. Pak Bambang tadi saya mau bertanya dulu, kalau tidak salah Bapak juga harus meninggalkan tempat ini ya Pak? Karena ada lagi rapat yang lain. Tapi sebelum meninggalkan tempat ini Pak Bambang, saya ingin bertanya terkait dengan pernyataan Bapak tadi yang menyoroti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Kebijakan Indonesia dalam hal ini Komisi 12 Pak, melihatnya seperti apa di tengah kelihatannya agak setback begitu yang dilakukan Amerika Serikat, mungkin karena motif ekonomi juga di sana. Indonesia itu akan seperti apa Pak menyikapi perubahan kebijakan di Amerika itu? Pertama, ketika Indonesia menyatakan tetap komit kepada net zero emission, Paris Agreement, tentu kebijakan-kebijakan regulasi kita arahkan ke sana. Satu. Tetapi Komisi 12 juga mengatakan kepada Menteri SDM dan beberapa mitra-mitra bahwa kita fleksibel. Seperti itu. Nah, Amerika kenapa dia mundur kepada energi fosil? Kembali. Karena hari ini lifting dia itu terbesar di dunia. Lifting dia itu sekitar 12 sampai 14 juta barel per hari, per day. Ini sangat besar. Ini lifting ini adalah minyak siapakah ya Pak ya? Betul. Supaya orang yang tidak paham biar tahu dia juga, net exporter, exporting. Jadi kalau dia tidak melaksanakan itu, tentu dia akan kehilangan potensi ekonominya. Sementara hari ini ketika kepada net zero emission, maka salah satu yang akan dikedepankan itu adalah EV, electric vehicle. Dan itu juaranya sekarang adalah China. Dan tentu Amerika tidak mau itu. Donald Trump adalah pengusaha. Dia tahu bahwa kalau dia terus dengan komitmen net zero emission, Paris Agreement, tentu ekonomi Amerika tidak akan mampu berkembang menyaingi daripada China. Saya pikir sederhana saja, Donald Trump adalah pedagang, jadi dia sangat pragmatis terkait dengan hal ini. Nah, Indonesia tentunya melihat bagaimana pragmatisnya Donald Trump, dan saya melihat itu apa yang dilakukan oleh pemerintah juga mengimbangi. Ya, misalkan kita juga menjanjikan akan membeli minyak dari sana, kemudian juga kita menjanjikan akan menjual rare earth. Saya pikir ini ya sudah, kalau orang mau dagang ya kita dagang juga. Ini jadi
ringkes saja seperti itu. Tetap untuk kepentingan nasional Indonesia begitu ya Pak Bambang ya? Dan itu tidak salah, Ya. tetapi kita tetap pada roadmap kita menuju kepada net zero emission. 2060. 2060. Dan kita sangat realistis. Baik. Karena Paris Agreement itu mengatakan tuntutannya 2050. Oh. Kita realistis. Oke, kami 2060 aja. Butuh waktu untuk kesiapan di dalam. Kira-kira begitu. Baik, izin berarti Pak Bambang mengakhiri dan harus berangkat Pak? Saya izin. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua untuk Pak Terima Bambang kasih. yang kembali harus mengerjakan tugasnya di tempat lain. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih. Baik, menarik Pak Wamen karena tadi yang disampaikan Pak Bambang itu juga banyak ditanyakan orang-orang Pak Dias. Bagaimana Indonesia melihat pergerakan di negara-negara besar lain. Tapi sebelum ke Pak Dias lagi saya ingin ke Pam Jaya dulu ya, Pak Arief ya. Di sebuah negara di Timur Tengah, saya tidak usah sebut namanya Pak, yang kesulitan air, semua di padang pasir di sana kan memang air sangat susah. Mereka sudah mulai menggunakan entah hujan yang sangat langka atau bahkan juga adalah air laut yang katanya didesalinasi untuk kemudian diminum. Tapi kan kita tidak seperti itu ya kondisinya di Indonesia ini. Kalau Pam Jaya Pak melihat green economy, green environment ini, itu persisnya seperti apa Pak konkretnya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Silakan Pak. Ya, jadi untuk PAM sebenarnya memang kami masih fokus di memang saat ini memang Jakarta menjadi salah satu center of excellence-nya kita untuk menyelesaikan pipanisasi yang ada di Jakarta. Jakarta ya? Jakarta. Jadi saya ingin menyampaikan juga bahwasanya gini. Tadi saya mengutip lagi juga apa yang disampaikan Prof. Emil gitu ya. Yeah. Salah satu lingkungan yang paling kuat mempengaruhi itu juga salah satunya air. Jadi ini jadi bagian juga menyadarkan, tadi saya setuju dengan Pak Wamen gitu. Ternyata memang masyarakat masyarakat kita tuh memang masih belum optimis dan kemudian volume yang cukup besar untuk memang menyadarkan dirinya terhadap lingkungan. Contoh Jakarta, sungai di Jakarta 13 sungai ini saat ini kami butuh effort yang luar biasa untuk mengolah air sungai itu menjadi air yang siap minum. Atau minimal clean water yang memang berkualitas air minum. Dan kedua, ini juga kebetulan ada generasi Gen Z-nya, ada generasi mudanya gitu ya. Kesadaran terhadap mempergunakan air, tadi Mas sampaikan kemudian tiba-tiba keran airnya itu bocor dan kemudian dibiarkan, itu juga salah satu campaign kita. Enggak bocor sih Pak, tapi saya yang nggak sadar Pak, atau nggak sadar nggak menyala terus dan atau kemudian kurang kencang untuk dan itu ternyata waste-nya luar biasa. Sementara bumi untuk memproses air menjadi bersih dan kemudian bisa digunakan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan saat ini eksploitasi air tanah itu masifnya luar biasa di Jakarta. Jadi kalau saya bilang Jakarta ini menjadi model sebenarnya, jangan sampai kejadian di kota lain. Bahwasanya populasinya lebih cepat daripada infrastruktur utilitasnya. Kenapa? Karena memang kalau kemudian kita tidak segera menyelamatkan air dari kemudian eksploitasi yang berlebihan, secara otomatis buminya akan kemudian sinking, daratannya sinking, lautnya nanti akan mulai naik. Dan ini terjadi sudah di North Jakarta, West Jakarta, yang kemudian rob-nya terjadi. Ini kalau di kehidupan nyata tidak se-eksotik film Avatar itu kan, bukan ya Pak ya? Ini sangat membahayakan. Silakan, ini sangat membahayakan. Jadi prediksi sampai 2050 dari terakhir Biden gitu ya, Presiden Amerika menyampaikan Java bisa tenggelam. Itu sebenarnya faktanya sebenarnya akan bisa terjadi karena statistically 12 cm tiap tahun itu permukaan tanah turun. Turun di Jakarta. Di Jakarta. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk terutama mereka yang masih merasa air tanahnya bagus, tolong jangan digunakan air tanahnya. Biarkan kami nanti melayani. Gitu. Jadi kenapa? Karena memang ternyata ketika kemudian populasi penduduknya lebih banyak daripada air yang saat ini disimpan di tanah sebagai membran dari daratan dan tanah itu sendiri, itu akan banyak membuat kerusakan yang makin parah. Apalagi industrinya menggunakan juga hal yang sama. Menyedot air tanah. Dan kondisi inilah yang membuat pergerakan PAM ini yang tidak disampaikan sebenarnya bukan berarti air tanah kemudian nggak green. Tapi memang saatnya sudah harus membatasi kegunaannya. Sehingga membuat kemudian proses yang kemudian saat ini Jakarta, saat ini lagi konsentrasi, gubernur kami lagi konsentrasi tentang banjir gitu ya. Karena memang sekali lagi,
hujan air yang berlebihan dari air yang di permukaan tanah ini itu juga belum termanfaatkan dengan maksimal. Itu salah satu bagian dari campaign kita terhadap Green Earth yang saat ini Pamjaya sedang kemudian campaign kan. Tapi artinya PAM masih tetap menggunakan air tanah juga, Pak? Atau PAM seperti tidak apa? pernah eksploitasi pernah, air ya? tanah. Ini Kita yang- mengolah air yang ada di sungai. Ini orang di Jakarta yang bukan PAM Iya. yang menggunakan itu. Iya. Kalau kita melihat, Pak, apa sebetulnya tantangan terbesar, terutama untuk PAM ya, mengedepankan ekonomi atau bisnis berkelanjutan ini, Pak, dibandingkan dengan apa yang sekarang dikerjakan oleh sebagian banyak orang di Jakarta yang dengan mudahnya dia mengebor ke bawah, Pak, sumur, lalu diambil air tanahnya. Apa hambatan terbesar untuk PAM, Pak? Dua hal sebenarnya. Satu, tadi saya sekali lagi setuju dengan Pak Wamen. Law enforcement kita masih, saya rasa masih banyak irisan kepentingan. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Karena sebenarnya gedung tinggi di Jakarta pun itu harus selesai untuk sadar diri bahwasanya mereka nggak boleh mengebor sumur. Nggak Karena boleh ambil air tanah ya? Betul, karena memang semakin kemudian diambil, semakin sadar bahwasanya gedungnya akan turun. Oke. Itu udah pasti fakta akan menyatakan seperti itu. Masalahnya, Pak, mungkin, maaf ini kalau gedung, pernah tidak ada kejadian, Pak, yang gedungnya itu benar-benar menjadi turun begitu. Mungkin karena belum pernah ada kejadian, akhirnya semua orang menganggap aman. Sebenarnya sudah ada, walaupun itu bukan gedung ya, tapi Oke. di pesisir North Jakarta mungkin sudah terlihat bahwasanya area sebagian Jakarta Utara itu sudah termakan air laut, dan Karena- itu sudah pasti abrasi itu karena Iya. memang kita Iya. sinking. Iya. Gitu. Yang kedua, faktor kesadaran. Jadi sebenarnya tanpa harusnya law enforcement, kesadaran itu sudah harus timbul. Makanya kami mengkampanyekan ini berharapnya saat ini untuk the next future gitu. Iya. Kita harus memastikan bahwasanya generasi yang saat ini sudah benar-benar concern dan sangat kemudian sayang terhadap bumi ini, sudah harus kemudian mereka menjadi agent of change-nya kita. Gitu. Oke. Bahwasanya sudah tidak boleh nih, walaupun mungkin saat itu misalkan Iya. PAM-nya juga memang belum, tapi penggunaannya sudah harus kemudian dibatasi, Iya. sehingga bisa membawa bahwasanya air tanah yang sudah diolah sedemikian rupa oleh alam, Iya. tidak kemudian semena-mena kemudian kita mudah untuk kemudian kita ambil. Baik. Gitu. Terima kasih, Pak. Terima Saya ingin ke Pak Indrawan. Pak Indrawan, kalau bicara konsep bagus, tapi banyak orang mengatakan the devil are in details, Pak. Bagaimana teknis pelaksanaan? Ketika bicara green environment, green economy untuk Telkomsel, itu apa saja, Pak, yang sudah konkret dilakukan? Kalau yang kami dapat sih informasinya SIM card, karena orang Indonesia katanya punya handphone itu satu orang bisa 2, 3 dan bahkan lebih. Katanya SIM card itu sudah mulai didaur ulang. Itu betul atau ada lagi program-program lain yang sudah dilakukan Telkomsel? Silakan, Pak. Terima kasih. Memang tantangannya di pelaksanaan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita punya 300.000 perangkat yang tersebar. Kemudian kalau bayangkan saja, kita juga dalam perangkat itu dihubungkan oleh fiber optik, Pak. Oke. Fiber optik itu jumlah kilometernya itu 17.000 kilometer. 17.000 km. 17 kilometer. Kabel fiber optik ini? Iya. Oke. Maaf, 170.000 kilometer. 170. Padahal satu kali bumi itu Iya. adalah 40.000, artinya hampir empat kali Mengelilingi bumi. Nah, company kami memang bukan yang high emitter, bukan juga yang high risk untuk environment. Iya. Akan tetapi kita sadar bahwa apa yang kita miliki bisa mempengaruhi terhadap environment. Nah, konkretnya, Pak, yang pertama karena itu teknologi dan berkembang cepat untuk teknologi, artinya pergantian teknologi itu menyebabkan perangkat itu akan berganti terus. Oh iya. Itu berarti kan refurbish perangkat, kemudian mendaur ulang perangkat. Oke. Itu Maksudnya satu. ini handphone bekas begitu ya, Pak ya? Perangkat Oh, perangkatnya Telkomsel. perangkat Telkomsel. Oke. Itu pasti ratusan ton, ribuan ton dan Iya. volumenya besar, dan itu karena teknologi cepat berganti, makanya itu menjadi salah satu yang menjadi tolok ukur kita untuk membantu penyelamatan environment. Oke. Ada recycle, ada pemanfaatan ulang dan lain. Itu yang pertama. Itu Iya. nanti SIM card pasti tadi di ujung. Iya. Jadi perangkat seperti itu. Kemudian dengan besarnya cakupan itu harus ada efisiensi dalam arsitekturnya. Dengan makin
efisien arsitekturnya, perangkat-perangkat makin simple, Iya. sehingga kita memanfaatkan perangkat yang didaur ulang itu pastinya makin bagus juga. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya terkait energi. Iya. Jadi perangkat itu akan dihidupkan oleh energi, akan diaktifkan oleh energi. Nah, itu juga natural itu membutuhkan jutaan watt kira-kira itu. Nah, dengan menggunakan kecerdasan artifisial, kita bisa menurunkan itu sesuai dengan peruntukannya. Misalkan ada satu lokasi yang penggunaannya turun, energinya akan kita turunkan. Penggunaannya ini salah satunya juga, sehingga pemanfaatan energi juga turun juga. Nah, itu kita masuk kepada customer. Customer juga sama, Pak. Kita tahu SIM card, Pak ya. Dulu besar, plastik, sekarang makin kecil. Itu juga salah satu upaya kita untuk mereduce dari hal itu. Nah, bukan hanya supaya keren begitu jadi nano begitu, tapi memang mengurangi polusi plastik. Teknologinya iya, makin kecil, tapi mengurangi polusi itu juga sama. Nah, yang lain tadi disampaikan juga SIM card yang sudah tidak terpakai, kemudian kemasan yang tidak berbentuk plastik, di-recycle, Pak, untuk lebih banyak digunakan lagi. Nah, karena jumlahnya banyak sekali ya kalau kita bicara Telkomsel ya, Pak. Banyak, Pak. Pelanggan kita yang tadi saya sampaikan 150 juta, kebayang kalau dia berganti kemudian ada upgrade teknologi pasti akan menyebabkan itu. Baik. Nah, kemudian yang cukup sekarang lagi kita galakkan, Pak. Kita ini kan punya customer 170 juta tadi. Nah, ini pelibatan customer untuk ikut protect environment. Kita ini kan mempunyai program menukar poin, Pak. Jadi kita menukar poin, kita nanti yang menanam. Poin dari loyalty customer, kita tukarkan kalau dia sadar bahwa penyelamatan lingkungan penting, dia akan bisa menukar pohon bakau. Kita yang menanam. Telkomsel menanamkan pohon bakau untuk sekian poin yang diperoleh oleh pelanggan Telkomsel. Iya, saat ini sudah didukung oleh 120 ribu pelanggan dengan jumlah pohonnya itu sekitar 25.000 dan kalau di kuantisasi dengan karbon itu infonya sudah sekitar 1.000 ton gitu kira-kira, Pak. 1.000 ton? Karbon kalau diequalkan. Oke. Nah, ini ada hal-hal yang mulai dari kita cermat dalam menggelar equipment sehingga pada saat pergantian teknologi kita juga membuang sampah yang terlalu besar, kita refurbish, kemudian di sisi internal proses dan juga melibatkan customer untuk ikut melakukan sesuatu yang memang pengamanan environment. Nah, artinya itu sudah merupakan terjemahan dari memang tidak hanya sebatas di teori tapi memang kita sudah laksanakan. Sudah konkret ya? Konkret begitu, Pak. Kalau mau memberikan tepuk tangan boleh Bapak Ibu untuk Telkomsel yang sudah nyata mau menjaga bumi. Saya ingin beralih dulu ke Pak Wamen. Pak Wamen, Pak Indrawan tadi mengatakan bahkan plastik saja untuk kemasan dan juga untuk SIM card itu sudah mulai dihemat pemakaiannya. Limbahnya makin diminimalkan. Dan tahun ini 10 Januari kan Hari Lingkungan Hidup Nasional ya Pak Dias ya. Temanya adalah mengakhiri polusi plastik. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita orang di Jakarta, Jabodetabek sangat terbiasa pakai plastik, Pak. Bagaimana itu persisnya mengakhiri polusi plastik, Pak Wamen? Ya, jadi kalau plastik itu sendiri kita harus mengakui bahwa awalnya ada inovasi terkait plastik itu sebenarnya for a good cause. Karena dulu kan belum ada plastik, orang pakai kayu jadi harus nebang. Nah, terkait itu karena ada inovasi plastik dianggapnya sebagai inovasi yang lebih ramah lingkungan. Karena membantu tidak menebang pohon. Betul. Coba sekarang ini bolpen yang saya pegang, ini kanan saya pegang, yang Mas pegang, mana yang enggak dari plastik? Ya, ini jadi plastik, Pak. semua kita hidup tidak mungkin tanpa plastik. Jadi hal itu harus kita akui dulu bahwa memang plastik pada awalnya itu adalah sebuah inovasi yang ramah lingkungan, tapi seiring waktu kita pun jadi kebingungan, wah ini plastiknya udah numpuk semua nih, bagaimana caranya ya? Dan mungkin baru realize bahwa wah
Plastik itu ketika terkena UV light dia akan terdegradasi, terfragmentasi menjadi mikroplastik, lalu nanoplastik yang ukurannya sangat-sangat kecil dan bisa menjadi polutan yang super bahaya. Jadi sekarang fakta-fakta sudah menunjukkan banyak kali-kali yang tercemar mikroplastik, nanoplastik, dan ikan yang kita makan sudah ada nanoplastiknya. Minuman-minuman teh yang kita seduh pakai yang kotak-kotak seduh-seduhan itu juga ada mikroplastik, sehingga bukan suatu hal yang mengejutkan ketika ada studi yang menunjukkan bahwasanya sudah ada nanoplastik di dalam tubuh kita. Justru ketika kita bayi itu lahir, itu sudah ada plastiknya, plastik di dalam situ. Jadi padahal bukan manusia plastik. Jadi sudah ada sudah terbentuk plastik di situ. Dan kalau ada studi lain yang saya sering sampaikan bahwasanya setiap minggu itu kita tidak sadar kita menelan nanoplastik seukuran kartu kredit setiap minggunya. Sebagian keluar, sebagian kena. Tapi yang bahaya ketika studi dari Jepang mengatakan mikroplastik atau nanoplastik itu sudah ada di udara. Nah, ketika sudah ada di udara, itu masuknya ke paru-paru, itu tidak ada ruang atau tempat untuk keluar. Jadi ketika itu numpuk terus, ya sudah. Gitu. Jadi sudah takdir aja, ini tinggal menunggu waktu kapan. Karena fakta-fakta itulah kemudian dipilihlah tema mengakhiri polusi plastik. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana sekarang caranya mulai dari kita lagi yang reduce, reuse, recycle itu gitu. Dan juga yang keempat bukan hanya reduce, reuse, recycle, tapi ada juga return to earth. Return to earth itu artinya menggunakan produk-produk yang biodegradable, yang tidak menjadi makroplastik dan nanoplastik. Dan untuk itu artinya bukan berarti kita langsung, produksi plastik harus nol, enggak juga. Tidak ekstrim ya? Karena lagi-lagi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita nggak usah hidup sama plastik. Handphone Anda aja plastik, gimana? Pesawat isi-isinya semua dari sini, kita jalan semua plastik, mau ganti apa? Balik lagi tadi, kalau semua kita ganti misalnya ke kayu lagi, hutan habis gitu kan. Jadi kayunya sudah hampir tidak ada, Pak. Nah, sudah gontongan semua kemarin. Tapi bicara soal tadi yang Pak Dia sudah katakan di awal soal waste to energy itu, Pak. Kesadaran untuk memilah sampah itu kan pada sekian tahun yang lalu sempat sebetulnya dikemukakan di Indonesia. Tapi kelihatannya sekarang itu semacam adem ayem lagi begitu, Pak Wamen. Apakah kemudian pemerintah melihat bahwa budaya memilah sampah itu penting untuk digerakkan lagi, karena kalau tidak nanti net zero emission 2060 mungkin akan susah dicapai, Pak. Bagaimana, Pak? Ya kembali lagi itu semua kepada diri kita sendiri ya. Kita mau sampaikan mau seperti apa, semasif apa campaign ini. Dan saya rasa ini bukan saya rasa, maaf. Ini menurut studi dan untungnya Gen Z sekarang ini jauh lebih peduli lingkungan daripada mungkin boomers ataupun malah lebih sadar Gen Z ya? Iya. Ketimbang Gen Y, Gen X atau baby boomers? Semakin muda semakin kesadaran terkait lingkungan semakin tinggi. Jadi dan kita juga seneng nih banyak aktivis-aktivis di Bali, itu ada si Gary Benchegip yang dari Sungai Watch, terus ada Pandawara dan segala macam anak-anak muda ini. Jadi ini membantu kerja pemerintah untuk meningkatkan awareness dalam mengatasi permasalahan sampah plastik ini. Tetapi bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain juga. Dan untuk yang sampah plastik ini kita berusaha bagaimana caranya recycling rate di Indonesia ini bisa meningkat, karena recycle rate kita ini masih sangat-sangat rendah, mungkin di angka kisaran 9%, 10%, hitungan lain ada yang bilang 14%, tapi intinya sangat-sangat rendah. Kalau kita mau menjadi negara maju dan kita boleh saja bilang oke, kita akan hidup tanpa plastik, recycle rate-nya yang harus dikejar. Bukan berarti plastiknya yang tidak produksi, tetapi recycling rate-nya dan bagaimana caranya hidup supaya kita produksi plastik itu tidak membahayakan
makhluk hidup yang ada. Nah, ada misalnya kebijakan-kebijakan lain, impor sampah plastik, itu dulu kita pernah mengimpor setiap tahun 260.000 ton per tahun, tapi itu sudah kita stop karena kita berpikiran kalau memang ada industri recycle di Indonesia yang membutuhkan bahan untuk di recycle plastiknya, kenapa tidak ambil sampah plastik yang ada di Indonesia? Karena toh banyak juga. Recycle rate kita masih kecil kan, dan dari total sampah yang ada di Indonesia 56,63 juta ton per tahun, itu sekitar 19%-nya itu sampah plastik. Jadi artinya kalau kita tutup impor sampah plastik, industri-industri yang ada di Indonesia juga tetap bisa survive, tetap bisa jalan karena supply sampah plastiknya masih ada di Indonesia. Hanya kembali lagi kita harus rajin milah. Kalau kita tidak milah lagi, nanti industri recycle-nya itu, industri daur ulangnya jadi tidak punya supply. Artinya, ada rencana untuk campaign nasional tidak itu, Pak Wamen? Soal, kalau dulu saya ingat ketika tahun kapan ya, itu menghemat listrik itu jam 9 sampai 12 kalau tidak salah, matikan listrik. Itu sangat nancep itu, di media massa di mana-mana diputar terus. Dan kita ingat, ada rencana untuk melakukan campaign seperti itu tidak lagi? Saya rasa kalau yang untuk ending plastic pollution itu sudah kita kampanyekan. Dan saya mengakui bahwa saya bukan paling jago dalam mengkampanyekan sesuatu karena saya bukan orang yang mengerti bagaimana cara mengkampanyekan sesuatu. Maka dari itu ketika kita melakukan kegiatan, kita sering mengundang dan melibatkan para generasi-generasi muda untuk ikut misalnya kegiatan membersihkan sampah di sungai, sampah di waktu itu di Bali kita juga pernah terus dilakukan. Tapi ada juga tadi terkait, mungkin saya mau menambahkan sedikit, tadi Pak Indra bicara terkait artificial intelligence. Ya, ini satu hal yang menurut saya, kalau tadi Pak Indra bilang untuk memonitor supaya energi bisa efisien, tapi at the same time, kita harus hati-hati juga dengan yang namanya artificial intelligence. Karena teman-teman di sini pasti pakai semua yang namanya ChatGPT, Gemini, Grok dan lain sebagainya. Grok sedang di-ban, Pak. Grok, sedang di-ban ya. Nah, itu kita harus tahu, mungkin setiap kita entry biasa, itu air yang digunakan untuk servernya dan kilowatt hour-nya mungkin hanya sekitar 0, sekian, itu sekitar 10 sampai 20 mililiter kayak minum tegukan air glek gitu. Setiap kita nanya-nanya siapa sih Leonardo penyiar Metro TV gitu. Nah, tetapi ketika AI itu misalnya GPT-3 gitu, dia train itu menghabiskan energi listrik 1280-an megawatt hour. Nah, dan itu akan dihabiskan dalam waktu 3 bulan, mungkin 3-4 bulan. Sementara Indonesia per kapita kita konsumsi hanya 1.700-an kilowatt hour per tahun, satu orang. Jadi ketika kita prediksikan berapa sih listrik yang akan digunakan oleh artificial intelligence tahun 2030, anggapnya jika artificial intelligence ini sebuah negara, dia akan menjadi negara keempat yang terbesar. Tahun 2030 dengan jumlah terawatt hour-nya mungkin sekitar 1.100-an, sementara Indonesia 2030 nanti akan meningkat, akan meningkat dari 200 menjadi 400 terawatt. Jadi kita harus hati-hati juga yang dengan namanya artificial intelligence, terutama dalam penggunaan listriknya. Terima kasih Pak Wamen. Pak Arief, kalau bicara berkelanjutan, tentunya kan tidak bisa juga menafikan keberuntungan. Perusahaan kan tetap harus profit ya Pak. Bagaimana kemudian PAM selama ini dan akan ke depan menyeimbangkan Pak? Bagaimana profitabilitas itu tetap bisa dijaga dengan tetap menjaga bumi ini lewat air yang dikelola PAM, terutama untuk teman-teman yang hadir di tempat ini, generasi muda. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih. Jadi memang gini, untuk seluruh PDAM di Indonesia, tarif itu tetap masih diatur di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada pengaturan tata cara tentang menentukan tarif gitu ya, dalam per kubikase dari air yang diproduksi.
Dan PAM sendiri sebenarnya kami tetap membuat sebuah cross subsidi cluster internal untuk menjaga bahwasanya karena profitability ini kita pakai atau kita gunakan untuk melakukan investasi penyambungan yang lebih banyak gitu ya. Dan saat ini Jakarta sudah mencapai cakupannya di angka 80% ke atas gitu ya, menuju angka 90 di tahun ini 2026. Nah, menjaga itu salah satunya bagian dari kita melakukan juga sisi efisiensi dan ada seperti model-model inovasi yang tidak pernah berhenti. Jadi dengan konteks itu memang sebenarnya kami juga ingin juga memamerkan dan kemudian juga mengkampanyekan sekali lagi dengan kondisi bahwasanya ketika air saat ini di Jakarta sudah kemudian cukup gitu ya. Karena gini, konsumen masih lucu. Lucu, Pak. Lucunya gini, kami sekarang memberikan layanan gratis sambungan untuk masyarakat yang memang yang menjadi kategori yang memang harus dibantu. Yang tidak mampu lah ya? Yang tidak mampu. Oke. Dan itu di sebagian Jakarta ada yang masih nolak untuk menggunakan PAM. Menolak menggunakan PAM? Disambungkan itu menolak. Kenapa, Pak? Ini menjadi salah satu hal. Ini yang kemudian mungkin kita perlu membrainwash sekali lagi bahwasanya mereka masih berpikir kalau cukup dengan air tanah. Sementara ketika kemudian tadi disampaikan tentang energi efisiensi tadi green energy juga, pada saat kemudian mereka menarik air dari bawah itu menggunakan energi, termasuk juga pompanya gitu ya, sehingga kemudian dia sangat signifikan pastinya akan ada cost dari setiap kegiatan rumah tangga tersebut. Sementara ketika kami sambungkan air itu sudah mengalir, standby airnya di PAM. Nah, memang ini memang perlu bagian part dari memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ini Jakarta masih. Saya membayangkan kalau ini di luar Jakarta. Gitu. Jakarta yang masih ibu kota begitu lah ya. Apalagi kalau di luar ibu kota begitu. Iya, jadi makanya saya tadi sampaikan bahwasanya dengan tadi disampaikan tentang menjaga profitability ini sebenarnya dengan makin masifnya menggunakan air pipa yang sudah kita produksi dengan tarif yang saat ini cukup bijak di Jakarta, karena cuma ada di Jakarta itu cuma ada di Jakarta sebenarnya. Tarif Rp1 per liter. Hanya di Jakarta. Hanya di Jakarta. Dan kita crop subsidi kepada mereka yang memang sudah mampu untuk bisa membayar untuk mereka hasilkan dengan industri dan tetap masih dengan yang sangat kemudian reliable gitu ya. Ya, dan konteks itulah kemudian kami melakukan crop subsidi. Nah, ini yang ingin sekali lagi kami sampaikan. Kita sudah menyambung pipa sampai saat ini 12.800 km di bawah tanah Jakarta. Harapannya kemudian sudah semakin bisa sampai ke rumah gitu ya, ke rumah-rumah dari pelanggan. Harapannya gunakanlah air itu dan secepat mungkin kita menggunakan air tanah hanya sebatas memang harus menggunakan. Kalau tidak harus menggunakan, gunakanlah air PAM. Kenapa? Karena memang akan semakin sulit Jakarta saat ini ketika kemudian Jakarta Selatan gitu ya. Airnya masih bagus gitu ya. Tapi ketika dia eksploitasi berlebihan, yang kena dampak tuh di North Jakarta. Kan dia ada ngerem semuanya. Ramping jadinya ini makin seperti itu. Dan ini yang ini sebagian dari salah satu kita sekali lagi terus menggalakkan, terus mengkampanyekan bahwasanya kami membutuhkan generasi muda yang menjadi motomat kami untuk kemudian menyampaikan bahwasanya bukan karena bisnisnya PAM, tapi lingkungan yang menjadi utama untuk segera diselesaikan, untuk diselamatkan. Baik. Demikian. Terima kasih. Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung sesi kita, tapi seperti manusia katanya diingat janjinya, maka kita ingat janji kita tadi. Pada saat kita memulai, kita minta Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam polling lewat aplikasi Slido. Dan sekarang kita akan melihat hasil pollingnya. Tadi pertanyaannya satu, sektor mana yang paling mendesak untuk menerapkan model ekonomi sirkuler saat ini? Dan polling terbanyak, kalau kita lihat, nah ini yang warnanya hijau, yang paling atas ada 40%, adalah terkait dengan manajemen limbah industri dan B3. Ini beracun, berbahaya. Manajemen limbah industri dan B3. Pak Wamen, Pak Dias, boleh singkat saja Pak? Oh, maaf, ini berubah lagi. Jadi yang mana ini teman-teman yang paling banyak dua-duanya atau salah satu? Oh, oke.
Kelihatannya ada yang mencabut nih, memvoting manajemen limbah jadi 39. Oke, nomor 1 lah industri manufaktur dan pengemasan. Saya kunci di situ saja ya, Bapak Ibu teman-teman. Pak Dias, ini yang menurut para peserta paling penting diperhatikan untuk mendaur ulang, Pak. Bagaimana kita memasyarakatkan daur ulang industri manufaktur dan pengemasan. Silakan Pak, singkat saja. Wah, terima kasih. Karena memang ini nggak ada bocoran apa-apa. Cuman selama setahun terakhir kebetulan kita memang fokusnya kepada packaging. Oh begitu. Iya, jadi Oke. kita punya ada yang namanya Permen LHK Ya. tahun nomor 75 ini masih LHK ya. Yang sekarang mungkin setelah kita selesai dengan WTE kita akan berupayakan untuk merevisi ini. Ini terkait extended producer responsibility. Yeah. Artinya untuk perusahaan-perusahaan yang punya packaging waste seperti ini akan kita mandatkan dan akan kita kenakan implementasikan sanksi yang tegas jika tidak melakukan extended producer responsibility ini. Dan kita sudah APSS sendiri sempat ke Korea waktu itu sempat mempelajari bagaimana caranya untuk menjalankan extended producer responsibility ini, yaitu dengan dibentuknya yang namanya PRO itu, jadi public responsibility organization gitulah. Jadi yang untuk menjalankan mendapatkan atau menerima iuran-iuran dari perusahaan-perusahaan itu, lalu nanti mencoba mengimplementasikan sanksi dan bagaimana cara mendaur ulang packagingnya dan hal-hal seperti itu. Jadi kita sedang mencontoh satu di Korea dan salah satu negara Eropa khususnya Denmark juga kita sedang melihat bagaimana mengimplementasikan extended producer responsibility ini dengan lebih baik. Gitu. Jadi ini sangat tepat dan sesuai dengan prioritas kita setahun terakhir. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk ketepatan. Berarti yang direncanakan pemerintah, Pak Dias, sudah sesuai dengan dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Dias. Dan Bapak Ibu semua, ini adalah ujung dari diskusi kita pagi ini. Saya tidak mau menyimpulkan karena saya percaya Bapak Ibu teman-teman sudah mengikuti. Tetapi ada beberapa poin yang mungkin boleh kita garis bawahi bahwa green environment itu bisa diwujudkan. Bahkan oleh para pengusaha dari PAM, dari Telkomsel, dan saya percaya para pengusaha lain pun bisa melakukan. Karena yang paling penting adalah bagaimana bumi dijaga. Dan karena saya melihat banyak sekali teman-teman muda di ruangan ini, para mahasiswa-mahasiswi yang akan mewarisi bumi di kemudian hari, ini adalah waktunya kita berbuat. Tadi Pak Dias berkali-kali mengatakan, seperti apapun kampanye menjaga bumi, kalau kita masing-masing tidak sadar untuk merawat bumi kita, itu juga tidak akan terlalu efektif. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semua bagi para pembicara kita. Kami berterima kasih kepada Pak Dias Hendro Priyono, Pak Bambang Patijaya, Pak Indrawan Dita Pradana, dan Pak Arief Nasruddin. Dan dengan demikian inilah akhir dari sesi pertama pagi ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Gadis Bianca. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Bang Leonard Samosir dan juga para panelis. Kami mohon untuk tetap di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak-bapak boleh mengambil posisi di tengah bersama dengan juga Bang Leonard Samosir. Silahkan kita bersiap untuk mengambil foto bersama untuk rekan-rekan media dan juga rekan-rekan lain dari fotografer maupun videografer. Silahkan. Untuk mengambil posisi, Bapak-Bapak sekalian, kita akan menghadap ke depan dan melakukan sesi foto bersama. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk sesi Green Environment pada pagi hari ini. Terima kasih untuk diskusi yang luar biasa dan juga tentunya sangat komprehensif dengan perspektif yang memperkaya pemahaman kita mengenai isu lingkungan hidup. Masih banyak pekerjaan rumah, komitmen yang harus kita lakukan untuk keberlanjutan lingkungan dan juga alam kita, namun juga ternyata sudah banyak kerja-kerja hijau yang dilakukan untuk kemudian menambah juga mengurangi
tentunya karbon emisi yang menjadi komitmen kita bersama untuk Indonesia Hijau 2060. Dan pemirsa sekaligus juga hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk dukungan dan juga kolaborasi para sponsor yang mendukung penyelenggaraan Metro TV Green Summit. Terima kasih kepada PT Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, PT PLN Persero, BTN, PT Pamjaya Perseroda, dan juga Arta Graha Peduli. Sinergi lintas sektor inilah yang kemudian menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau di Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin, kita akan jeda terlebih dahulu dan melanjutkan rangkaian Green Summit di sesi kedua dengan tema Green Energy pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sekian, terima kasih. Kita akan bertemu di pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Didukung oleh